Nah seperti ini dialkom negatifnya lur ya. Nah ini yang menuju kaki IC. Lalu yang ada pitanya ini kita hubungkan ke grounding. Nah seperti ini, jadi sama dengan di paralel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sedulur, ketemu lagi bersama saya Talunan Servis sesuai video yang sudah saya upload. Kali ini saya akan mencoba berbagi tentang cara memotong atau memisahkan jalur tune control ini dengan amplifier atau mesin speaker aktifnya dulu ya. Nah ini jadi dengan maksud tujuan akan kita ambil tune controlnya saja, sedangkan mesinnya ini sudah diganti dengan OCL pasaran lur ya, dan sudah ada power supply-nya. Nah ini hanya untuk referensi saja lur. Sebetulnya kalau saya pribadi lebih memilih saya perbaiki speaker aktifnya ini saja, karena pada dasarnya kit ini juga adalah OCL, cuma mungkin karena berbeda catu daya trafonya dan penguat akhir finalnya, jadi ada sedikit selisih atau perbedaan di nilai RR-nya saja, dan itu pun tidak terlalu signifikan dulu ya. Mungkin karena ini sang perakitnya sudah mempunyai perhitungan tersendiri. Ya ini sama saja dan OCL lur. Cuma di sini yang biasa 33K diganti 10K dan resonan menjadi 470 ohm. Jadi sebetulnya sama saja, dan ini juga Miller 104. Nanti akan lari ke sini dan ketemu dengan resistor 82K ini, yang mana di kit OCL pasaran adalah umumnya 100K. Jadi sebetulnya sama saja. Jadi ini kali aja bisa menjadi referensi untuk kawan-kawan semua, khususnya pemula. Jika ingin mengambil tune controlnya saja, jadi cara memotongnya bagaimana? Nah di sini saya akan coba praktekkan sedikit, dan ini akan saya copot dulu, buang dulu semuanya lur ya. Cuma karena saya tidak memakai tripod, jadi pencopotan akan saya lakukan di luar layar saja lur. Yang perlu diketahui di sini adalah memakai IC MC3403P. Nah ini sama saja dengan IC atau penguat tune-nya ini sama saja dengan LM324, itu sama saja. Yang mana adalah pinnya, pin 4 adalah catu daya negatif. Nah ngitungnya dari sini lur, sebentar. Cara menghitungnya dari sini. Nah ini ada coakan sedikit. Nah ini, jadi cara mencari tune control itu seperti itu. Supply-nya dulu kita perhatikan sehingga kita mudah dalam memberikan tegangannya. Nah ini 1, 2, 3, 4. Nah ini adalah PCC negatif, dan pin 11 adalah PCC positif dulu ya. Nah adapun resistor ini adalah hanya gain saja lur ya, jika ingin kencang. Nilai 22K. Nah ini di PCB nya 22K, tetapi pada faktanya memakai 27K lur ya. Oke, saya tidak akan bahas itu. Nah setelah kita paham positif negatifnya, atau jika merasa kesulitan bisa lihat di Google untuk datasetnya ya. Ini sama saja dengan LM324 TL074, ini sama saja lur untuk pin PCC nya lur ya, dan in serta outputnya. Nah ciri-cirinya adalah dulur, kalau untuk tune control ini, nah di sini kebetulan simetris dulur ya. Setelah saya lihat rangkaiannya ini simetris, yang dibantu atau diperkuat dengan dioda Zener dulur ya. Nah ini dioda Zener 15 volt yang untuk positifnya saja, sedangkan yang untuk negatif tidak dikasih, dan itu tidak apa-apa, itu umum lur ya. Nah, bagi yang sudah biasa servis mungkin sudah paham. Nah ciri-cirinya, supply
untuk penguat tune control di sini menggunakan IC. Ciri-cirinya cari elko yang paling besar, yang bukan merupakan dari rangkaian mesin ini. Nah, di sini karena simetris dulur, di sini sudah sangat jelas. Di sini ada 2 buah elko. Nah, ini ya, dengan kapasitas 470 F 25 volt. Dan ini juga yang satunya sama, berarti ini simetris. Nah, umumnya rangkaian-rangkaian seperti ini itu memakai R dan diperkuat oleh Dyda Zener. Nah, jadi sedulur harus mencari nilai yang sama. Nah, ini ya. Nah, di sini 1K dulur ya. Untuk positif dan untuk negatif juga 1K. Nah, jadi nanti untuk cara memotong jalurnya, elko ini harus ikut ke tune control. Tapi jika merasa kesulitan karena model seperti ini masuk dalam area mesin ya jalurnya, kita bisa mencopot dan kita sambungkan di luar. Atau yang penting ingat jalurnya dulu ya. Nah, coba akan kita lihat. Nah, ini. Nah, seperti ini. Ciri termudah adalah kita lihat ini ada papan PCB. Nah, di sini ada bagian lebar. Umumnya secara umum, teori umum, jika ada jalur di PCB paling lebar itu menandakan grounding. Nah, kita harus cek apakah grounding ini terputus atau tidak. Nah, ini ya, ini grounding. Nah, ini sampai ke sini. Nah, ini masih ground. Nah, ini sudah power amplifier. Jadi nanti kita bisa potong dari sini ke sini dan satu dayanya atau elko-nya kita ambil. Dan untuk tune control seperti ini di sini memakai 1K dan ini tidak tetap dulu ya. Nah, ini 1K untuk satu daya positif dan negatifnya. Maksudnya positif negatif itu karena ini simetris, jadi langsung diambil dari power supply utama dulu ya. Nah, ini dari sini, atau kalau mesin ini diperbaiki ya ambilnya dari power supply bawaannya dulu ya. Dan nilai ini tidak harus 1K dulu ya. Di rakitan amplifier lain ada yang menggunakan 2K2, ada yang menggunakan 562 watt dan dioda Zenernya ya. Nah, jadi tidak harus 1K. Mungkin sudah disesuaikan oleh sang perakit tergantung besar PCC dan ampere trapo. Tapi pada umumnya saya mengalami itu untuk rangkaian yang umum di pasaran itu tidak lebih dari 1,5K. 2K2 itu udah jarang lur ya untuk jenis speaker aktif yang menggunakan terminalnya tip 4142. Mungkin saya belum menemukannya, tapi umumnya seperti itu. Jarang yang sampai 2,2K, umumnya 1K, 560, 1,2K dulu ya. Nah, mungkin di rakitan yang lain ada lur ya. Nah, seperti itu. Jadi intinya tidak harus 1K, ciri-cirinya ada 2 buah resistor sama dari supply positif dan negatif. Nah, ini 1K, 1K. Nah, berarti ini supply-nya, tinggal dilihat jalurnya saja. Oke dulur, akan saya coba bersihkan dulu ini lur dan akan saya potong dulu ya untuk jalur tune controlnya. Nah, oke sedulur, ini sudah saya bersihkan. Nah, sebelum kita memotong jalur, mengambil tune controlnya saja, di sini harus kita pahami dulu untuk bagian powernya dulur ya. Umumnya kalau jenis OCL ini ada milar 104 ya yang terhubung ke kaki basis dulur ya. Kaki basis ter input. Nah, ini biasanya, nah ini kaki basisnya ya. Nah, ini ya. Nah, itu kita urut. Nah, urut. Nah, ini ketemu resistor. Ini kalau di pasaran 100K, tapi sini menggunakan 82K. Nah, ini lur. Nah, menuju ke ground.
Nah, resistor 82K ini adalah resistor gain input dulur ya, dan yang kakinya sama-sama ke ground dan satunya ke masing input power. Nah, ini ke sini. Nah, ini ya. Nah, jadi nanti cara penyambungannya dari input power yang baru dari per OCL disambungkan ke output tune control ini ya. Nah, ini semua ini udah dipotong sama teknis sebelumnya ya. Nah, yang ada videonya udah saya posting. Nah, di sini ada dua resistor. Ini adalah output stereo dari tune control. Nah, di sini resistornya menggunakan ukuran 3,3. Nah, ini jadi nanti input dari power bisa disambung ke resistor 3,3K ini. Jadi menyambungnya di belakangnya sebelum masuk ke rangkaian tune control dulu ya. Jika powernya mono bisa dipilih salah satu saja. Jika stereo silahkan disambung kedua-duanya. Nah, ini ya. Nah, jadi nanti kita akan memotong jalur dari groundnya sini lur ya. Nah, ini. Nah, ke sini. Dan ini dengan terpaksa ada yang harus kita sambung di luar untuk supply IC-nya, karena untuk elko-nya di sini dulur. Nih ya, di dekat catu daya power supply utama. Jadi akan terpotong dulur ya. Nah, jadi kita akan mencabut dua buah elko ini, satu ini dan satu lagi di sini. Dan resistor 1K-nya dan zener-zenernya lur ya. Untuk pemasangannya jangan terbalik, silahkan diperhatikan saja PCB aslinya lur ya. Nah, itu dengan harapan seperti ini karena bukan punya saya, jadi kali-kali aja suatu saat bekasnya bisa dimanfaatin dulur ya. Nah, ini servisan lur. Nah, oke, akan coba saya potong dulu dulur jalurnya dan akan saya ambil elko-nya. Oke dulur, nih elko-nya sudah saya ambil. Nah, jadi seperti ini. Kita akan memotong bagaimana enaknya saja ya. Nah, ini kita akan potong ke sini. Sebetulnya sayang ini lur, dipotong-potong, sebetulnya ini tidak susah perbaikinya. Cuma karena keinginan yang punya, sudah kita potong saja lur ya. Nah, ini. Untuk pemotongan saya hanya menggunakan cutter saja lur. Oke, saya potong dulu. Oke lur, nah ini sudah saya potong lur, dan ini saya malam hari kembali ngerjainnya. Jadi ini terputus-putus lur ya. Tidak masalah, yang penting kan pemula pada paham. Nah, ini sudah saya putus lur. Kita ambil tune kontrolnya saja nih. Dan ini tadi memakai gerinda lur, pergi ke tempat kawan sebentar. Nah, ini jadi kita harus melihat nih, jangan lupa jalurnya ini jalur grounding yang lebih lebar. Nah, adapun untuk elko 2 yang besar di sini dan di sini sudah saya ambil ya lur ya. Oke, karena sudah terputus jadi kita harus menyambung jalur groundnya lur ya. Nah, ini jalur ground potensio volume ini wajib terhubung, kan jalurnya sudah terputus nih. Nah, kita hubungkan pakai kabel. Dan untuk catu daya positif negatif untuk tune control ini MC3403P simetris ini sama dengan TL074, TL074, TL084, LM324 itu sama. Untuk resistor bagian positif 1K, nah ini jalurnya bisa diselamatin, jadi tetap di sini untuk bagian positifnya. Sedangkan yang untuk negatifnya nanti akan kita ambil resistor ini beserta zenernya. Oke, akan kita ambil dulu elko-nya tadi lur ya. Nah, akan kita ambil lur. Nah, ini dia elko-nya akan kita pasangkan.
kita sambung dulu jalur groundingnya lur. Nah ini, nah dari sini ke sini kita sambung. Jadi cukup mudah dulur. Nah ini hanya untuk contoh tutorial saja lur, sedulur bisa membuatnya lebih rapih lagi agar terhindar dari ground. Nah seperti ini lur. Ini malam hari kita ngerjainnya lur, ada waktunya jam segini. Nah kita akan langsung saja sambungkan ke ground. Nah itu sudah tersambung. Dan adapun untuk jalur positif, nah ini tidak terganggu lur. Nah ini 1K, jadi nanti di sini disambung kabel positif menuju power supply utama. Nah sebentar dulur, ini ada ketidaknyamanan. Oke, mohon maaf lur, tadi ada sedikit kendala. Oke, kita lanjut untuk memasangkan elko untuk supply tune control ini yang simetris ini dulu ya. Nah untuk bagian positif ini aman, tinggal kita membuat jalur sedikit saja ya. Nah ini ada bekas elko nya, ini tinggal dihubungkan saja, dipasang kembali. Nah seperti ini, dan ini dikegroundkan saja lur. Nah ini lur ya. Nah ini kaki negatifnya kita kegroundkan, nanti akan kita sambung. Nah, oke, akan saya solder dulu biar mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini jadi untuk jalur positif ini lur tidak banyak terganggu. Nah ini agar lebih mudah, ini kan ada bekas timah nganggur, ini kita jadikan ground saja. Bentar, akan saya kelupas. Ini tidak tersedia alat jalur karena ini bukan di bengkel lur, jadi saya ini posisinya di rumah lur. Nah ini ada sedikit PCB nganggur dan bisa kita jadikan jalur grounding sekaligus nanti penyambungan input untuk input groundnya lur ya. Bentar, nggak kelihatan ya. Nah ini kita simpan di sini lur. Nah begini saja. Nah, itu ya, kita membuat jalur sendiri. Nah untuk ke negatif ini kita sambungkan ke kabel ground. Terlepas. Tuh jadi kabel hitam ini adalah penyambungan grounding yang terputus ya. Nah ini, dan ini supply positif,
resistor 1K. elko ini yang besar tadi kita sambung ke ground sini lur ya. Ataupun adapun yang untuk negatif, kita harus ingat di IC ini LM324 atau yang sejenisnya, yang mana negatif ini jalurnya terganggu ya lur ya, terputus, dimana di sini adalah tegangan negatifnya pin 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Nah ini terputus, ini kita korek saja lur. Nah ini jalur bagian negatif, nah ini lur, dan ini maaf lur dan ini bagian ground. Nah elko-nya kita pasang di sini. Nah ini lur ya. Nah jadi seperti ini, pemasangannya seperti ini. Oke, akan kita pasangkan dulu. Nah seperti ini lur, dan kita tekuk saja. Nah ini agak ngelupas spesialnya lur, yang penting seluruh ngerti. Nah seperti ini ya. Jadi yang positifnya menuju ke ground karena ini untuk supply negatif, yang elko negatifnya masuk ke kaki IC. Nah lalu kita ambil resistor bawaannya. Nah ini 1K beserta zenernya. Ini lur ya, 1K kita ambil, dan zenernya juga. Oke, untuk cara pasangnya seperti ini lur. Nah ini ini dioda ada tanda hitam katoda dan yang tidak adanya anoda. Nah pemasangannya yang tidak ada tandanya ini dilakukan negatifnya lur. Nah seperti ini dilakukan negatifnya lur ya. Nah ini yang menuju kaki IC. Lalu yang ada pitanya ini kita hubungkan ke grounding. Nah seperti ini, jadi sama dengan diparalelkan lur. Nah ini lur ya. Nah ini, nah ini, jadi yang ada pitanya ke grounding beserta elko positif dan negatifnya menuju kaki IC. Nah ya, kurang jelas lur ya. Nah oke, untuk resistor 1K-nya kita pasang di sini lur, di kaki IC ini atau di anoda dioda dan elko negatif. Ntar akan saya tambah timah. Nah seperti ini lur, dan ini sudah jadi. Jika tidak ada jalur yang terpotong lagi, yang tidak ketinggalan, pasti dipastikan down controller ini pasti hidup lur ya. Ini jadi jika sedulur gagal bisa dicek kembali jalurnya, tapi ini insya Allah tidak akan gagal lur. Nah ini jalur grounding, meminjam jalur di supply positif. Jadi cara memberi supply-nya adalah seperti ini lur,
kita ambil kabel. Nah, jadi ini kita solder kabel hitam negatif. Nah, ini kita solder di resistor 1K menjelang masuk elko dan dioda. Sedangkan untuk yang plus kita sambung di resistor 1K ini dulu ya. Nah, seperti ini. Nah, ini negatif positif. Oke, untuk setnya bisa di mana saja dan saya di sini saja biar lebih jelas. Tahu sedulur, dirapihkan saja, ini hanya untuk contoh. Nah, ini jadi ini ground negatif positif, ini langsung disambung ke power supply utama, atau ground ini bisa dibuang, dibarengkan saja dengan ground input. Jadi cara pasangnya sebentar akan saya ambil dulu power untuk penggantinya. Nah, ini tadi lur ya, sudah saya lepas semua. Nah, ini kan ada power supply-nya nih. Nah, ini jadi kabel positif ini disambung ke elko positif dan negatif disambung ke elko negatif. Nah, adapun input ini, input power ini disambung ke output tune control. Nah, ini tadi lur ya, resistornya 3,3K. Nah, ini di sini sudah ada tandanya dan ini groundnya. Jika stereo silahkan disambung masing-masing ke 3,3K ini di sini lur ya. Nah, seperti itu lur. Terus adapun input tune control ini, maksudnya input itu adalah untuk sumber suara. Nah, ini tinggal disambung saja, tengah ground, kiri kanan R atau L. Dengan begitu tune control ini udah siap digunakan. Oke dulur, mungkin hanya itu saja dulu dulur. Ini videonya sudah terlalu panjang dan mohon maaf tidak saya praktekkan, tapi ini insya Allah dijamin pasti bisa lur ya. Insya Allah kalau ada waktu akan saya review kembali lanjutannya ya, untuk ngetesnya lur ya, memakai kit yang ini lur ya. Jadi pasien kali ini akan saya jadikan beberapa file lur ya, yang mungkin berguna untuk referensi para pemula lur ya. Nah, terkadang karena penggantian mesin spare aktif, terkadang diganti dan oscil pasaran suaranya tidak bagus ya, atau bahkan bagus yang aslinya. Nah, nanti ada pembahasannya dan kitnya masih memakai ini juga lur ya, atau tentang nanti perbaikan power bawaannya. Oke lur, atas segala kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.